Maka jangan heran elektabilitas mereka trennya turun. Tandanya turun apa? Mulai butuh bantuan lewat postingan bersama Prabowo. 11-12 nih sama Lutfi di Jawa Tengah. Butuh bantuan lewat postingan bersama Jokowi, bawa-bawa nama Jokowi pas debat. Gua perhatiin tuh mulai bagi-bagi tuh. Nah, itu tanda kalau survei mereka mengkhawatirkan. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Kalimat ini keluar dari mulut calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono. Itulah ide yang keluar dari Suswono untuk menekan jumlah pengangguran di Jakarta. I mean, what the fuck, dude? Come on. Minggir lu miskin. Kacau bapak satu itu. Pikiran macam apa itu? Perasaan gua generasi kolonial tuh bijak-bijak loh. Pada saat Suswono menyampaikan itu, dia sedikit menyelipkan bahasa-bahasa yang sifatnya agamis, menyinggung keyakinan. Konsekuensinya ya dikecam dan dituntut penistaan agama oleh banyak orang. Bahkan Ormas udah mulai ribut itu. Sampai membawa masalah ini ke Bawaslu supaya diproses. Prinsip kita itu kan sederhana ya, bicara politik ya bicaralah kebijakan, bicaralah ide yang bermanfaat bagi semua orang. Coba tanya sama Mas Pram, sama Bang Dul, bagi mereka politik itu ya riang gembira, belanja masalah. Jadi santai aja mereka, ngapain masuk-masuk ke wilayah itu, buat apa coba? Kalau kita mengkritisi di luar dari konteks yang bersinggungan dengan keyakinan itu, dasar ide Suswono ini yang kaya menikahi yang nganggur itu terkesan mereduksi nilai pernikahan itu sendiri. Seakan-akan menjadikan pernikahan itu sebagai solusi ekonomi semata. Padahal pernikahan itu dibangun atas dasar cinta, kesamaan visi, saling ada feel, kepercayaan satu sama lain. Pernikahan yang didasari oleh motivasi ekonomi itulah yang akan menjadi rentan dan beresiko meningkatkan angka kekerasan, juga berpotensi naik tuh angka perceraian. Tidak hanya itu, ini juga berdampak buruk buat pengangguran, karena pemikiran itu pasti akan menghalangi kemandirian. Menyarankan si pengangguran ini untuk bergantung pada status finansial pasangan. Justru itu akan melemahkan motivasi mereka untuk mengembangkan karir dan keterampilan mereka sendiri. Sementara bagi si janda, ini jelas merugikan karena dia ditempatkan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan si pengangguran itu. Dia akan menjadi objek sosial maupun ekonomi. Status dia itu dimanfaatkan, artinya ini sama sekali tidak menghargai posisi perempuan. Jadi kalau kita sederhanakan, pondasi berpikir Suswono ini, meskipun dalam bentuk guyon melalui kalimat janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur itu, secara otomatis, secara tak sadar mendiskreditkan nilai perempuan, tidak membuat orang yang nganggur itu berkembang atau bisa menjadi mandiri, mereduksi nilai pernikahan, pikiran yang instan. Minusnya luar biasa ini, ditambah pula bumbu-bumbu agama, ya sudah konsekuensi. Mau nggak mau dia harus bikin video, sampaikan maaf keluarga. Jangan lupa sama kalimat Fadlizon, meminta maaf itu artinya dia tahu kalau dia itu salah, tinggal proses hukum dijalankan. Balik lagi, apakah diproses atau tidak, kita nggak tahu, karena sepengetahuan kita ini pasangan titipan penguasa. Jadi gua nggak akan expect lebih lah, tapi minimal inilah gambaran Suswono yang kita lihat. Jadi bagi gua ini pasangan yang unik ya. Kemarin tuh Cagupnya terlalu imajinatif sampai gua anggap mirip SpongeBob. Imajinasi, ya kan? Dan ini Cawagupnya punya pikiran seperti ini. Maka pas ini duet SpongeBob dan Patrick. Ya mohon maaf, nggak mikir gitu apa yang disampaikan itu dampaknya luar biasa.
Maka jangan heran elektabilitas mereka trennya turun. Tandanya turun apa? Mulai butuh bantuan lewat postingan bersama Prabowo. 11-12 nih sama Lutfi di Jawa Tengah. Butuh bantuan lewat postingan bersama Jokowi, bawa-bawa nama Jokowi pas debat. Gua perhatiin tuh mulai bagi-bagi tuh. Nah, itu tanda kalau survei mereka mengkhawatirkan. Laporan yang kita dapatkan dari Lembaga Survei Indonesia mencatat 41% untuk Pramono Anung, 37% untuk Ridwan Kamil. Juga di survei Ethical Politics 57% untuk Pramono Anung, 32% untuk Ridwan Kamil. Padahal pasangan 03 Pramono Anung dan Rano Karno itu dari nol loh. Sekarang trennya naik. Kalau trennya bagus, harusnya lu beli dong. sorry, kebanyakan main saham. 03 itu hampir tidak ada isu apapun. Animo masyarakatnya luar biasa menerima mereka. Karena apa? Nggak ada bikin gaduh, nggak aneh-aneh. Fokus sama yang gue sampaikan tadi, belanja masalah. Bicaranya kebijakan, kolaborasi, menangkap aspirasi publik dengan baik. Tapi meskipun survei menunjukkan naik, kita nggak boleh, nggak perlu juga mengglorifikasi apapun. Cukuplah itu sebagai pendorong, karena survei hanya sebatas survei. Fokus sama isu substantif program, sama apa yang ditawarkan sampai tuntas. Dengan sendirinya rakyat akan menentukan sesuai hati nurani mereka. Ya ini up to you lah, cara lu melihat pemimpin itu seperti apa. Maka lu yang punya penilaian sendiri. Bagi gue sederhana, dalam konteks sosial apalagi hukum, penting untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya perempuan. Siapapun lo, jangan pernah sekali-sekali menjadikan perempuan itu sebagai objek, sebagai sarana untuk tujuan orang lain. Tempatkan perempuan itu sebagai subjek, sebagai individu yang mandiri, bebas menentukan arah dan tujuan hidupnya, berdaulat penuh atas dirinya. Bagi gua, pemimpin itu harusnya memberikan contoh penghormatan dan kesetaraan, mendukung kemandirian perempuan, mengadvokasi keadilan sosial khususnya dalam hal soal gender, mendorong pemahaman sosial yang lebih dalam terkait hak dan martabat perempuan. Sesimpel itu. Juga punya solusi yang konkret untuk pengangguran tadi. Sejauh ini gua hanya melihat itu ada pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Gua nggak melihat itu ada di 1. Kalau 2 gimana ya? 2 gua kurang info. Gua mau tahu pendapat lo terkait ini, pikiran Suswono ini. Tulis di kolom komentar. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.